Shalom, adik-adik semua dan teman-teman tim siswa Perkantas Salatiga. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan saling menyapa dulu ya. Nama kakak Kak Diana Ciniawaang, kakak alumni dari Kampus Universitas Kristen Satya Wacana Angkatan 2013. Kakak kuliah di Fakultas FKIP, Fakultas Keguruan, dan ambil jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, PG PAUD ya. Terus tamat di tahun 2018. Sekarang kakak tinggal kembali ke kampung, kembali ke Alor, dan lagi sudah bekerja di salah satu lembaga pendidikan di TK Cermin Kalabahi, karena kakak guru TK. Gitu ya. Jadi itu sekilas tentang perkenalan. Kakak juga di Alor ada pelayanan Perkantas dan kakak adalah koordinator tim pendamping siswa Perkantas Alor. Gitu ya. Nanti kita akan lanjut lagi ya. Oke, baik, mari sebelum kita belajar firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa, kita akan minta pimpinan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau Allah yang sungguh baik buat kami. Terima kasih Tuhan, ketika Tuhan izinkan kami bersekutu bersama-sama denganmu, bersama-sama dengan umat kepercayaanmu, dan kami bersyukur kami boleh mendapati diri kami dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, dan saat ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Berikanlah hati kami yang siap untuk ditegur, diajar, dididik oleh firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang boleh menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan mendidik kami dalam kebenaran. Segala cara iblis yang mengganggu kami, agar kami tidak mendengar firman-Mu, kami minta di dalam nama Yesus. Allah usir jauh-jauh daripada kami, agar supaya kami berkonsentrasi dari awal sampai akhir untuk mendengarkan firman-Mu, dan biarlah kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hamba yang Tuhan utus untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan, kiranya Tuhan urapi akan hamba-Mu, agar ketika firman Tuhan yang hamba sampaikan, dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman dan adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, ya Bapa di dalam surga. Amin. Oke, ya, kakak-kakak dari Salatiga, teman-teman TPS Salatiga memberikan tema untuk kakak Diana sampaikan firmannya ya. Jadi dikasih tema tentang tetap jadi berkat, gitu ya. Siapa sih yang terasa senang kalau liburan yang panjang sekali ya? Itu sangat disukai oleh teman-teman siswa. Ya iyalah, karena kan belajarnya tidak di dalam kelas lagi, terus tidak akan memandang dan melihat guru yang killer sekali ya. Wah, itu pasti seru sekali ya, karena senang toh, tidak akan lihat guru-guru seperti itu lagi. Tetapi bukan berarti sudah di rumah terus tugas-tugas yang diberikan akhirnya tidak dikerjakan, kan tidak begitu ya. Jadi sebagai anak Tuhan, kita juga harus menjadi berkat untuk studi kita, gitu ya. Nah, adik-adik, mari kita sama-sama belajar satu bagian firman Tuhan di dalam Perjanjian Baru, yaitu surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Ya, Galatia pasal 6, ya. Galatia 6 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 ya. Galatia 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Ya. Ya, kakak akan membacakan untuk kita semua. Galatia pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil
menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, itulah bacaan firman Tuhan kepada kita. Biarlah kita terus belajar untuk tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terutama ketika di dalam kondisi yang tidak sangat baik seperti ini ya, teman-teman. Kita ketahui bahwa ada wabah yang itu dirasakan oleh seluruh dunia. Tetapi ketika Tuhan izinkan kita hari ini bisa belajar firman Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan buat kita. Jadi jangan malas untuk membaca firman Tuhan. Oke, hari ini kita akan masuk dalam poin yang pertama. Apa sih yang Allah kehendaki untuk kita tuh harus saling membantu satu dengan yang lain? Gitu ya. Terus bagaimana caranya agar kita tuh bisa saling membantu dan menciptakan kerjasama di antara orang percaya? Kakak Din setuju dengan MC kita ya, yang tadi ya, Kak Rudi ya, yang MC ya tadi ya. Kak Rudi bilang, ketika kita ada di rumah, kita punya banyak kesempatan untuk mengakses internet. Gitu ya. Dan itu adalah hal yang baik karena memang kita harus lakukan hal itu. Tetapi jangan sampai kita menyalahgunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu penting sekali untuk kita selalu dekatkan diri pada Tuhan. Sehingga ketika pikiran kita, ketika hati kita sudah mengarahkan ke hal-hal yang tidak benar, Roh Kudus mengingatkan kita. Gitu ya. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa saling membantu dan menciptakan kerjasama yang baik ketika kita ada di rumah, gitu ya. Ketika dengan papa dan mama, ketika dengan adik-adik, kita akan tahu nih siapa diri kita sesungguhnya, gitu ya. Jangan sampai adik datang, Kak, bisa minta tolong bantuin kerja PR saya, terus dengan tegasnya kita bilang, kamu tidak tahu, saya juga lagi kerja tugas saya yang banyak sekali. Gitu ya. Atau mama bilang, Kak, tolong bantu mama cuci piring. Terus kita bilang, mama tugas saya banyak, jadi tidak usah mengganggu saya. Kan tidak seperti itu ya. Nah, bagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan? Hari ini firman Tuhan jelas sekali sudah memberikan banyak hal. Caranya bagaimana? Gitu ya. Tapi ada beberapa poin yang Kak Diana ambil untuk kita belajar bersama-sama. Poin yang pertama adalah memiliki kerendahan hati. Ya, Kak Diana akan baca di ayat yang keempat. Mari kita perhatikan Alkitab kita di ayat yang keempat. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Artinya apa? Kerjasama hanya akan terjadi apabila kita tidak membandingkan apa yang kita lakukan dengan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Gitu ya. Contohnya gitu ya. Nah,
pasti masing-masing kita punya grup WA ya, grup WA kelas, grup WA apa ya, sahabat-sahabat kita gitu ya. Apalagi sudah beberapa bulan nih tidak ketemu, pasti ada rasa rindu sekali gitu ya. Nah, pasti ada banyak hal yang di-update, diposting gitu ya, gambar-gambar, kata-kata gitu ya. Ketika kita melihat hal itu, kita harus perlu memawas diri. Contoh misalnya, ketika teman kita lagi membantu orang lain atau membantu orang tuanya, atau dia punya sesuatu yang lebih dan dia memberikan kepada orang lain, kita harus mendukung itu, gitu ya. Dan ketika orang lain meminta bantuan kepada kita, kita harus melakukannya, gitu. Tetapi ketika kita melakukan itu, jangan kita bandingkan, ini punyamu yang besar, punya saya yang kecil, kayaknya punyamu yang bagus, punya saya tidak seperti itu, ya. Kenapa? Karena semuanya adalah sama. Intinya adalah ketika kita saling membantu, kita saling menolong, kita harus bisa melihat motivasi kita. Jangan sampai ada iri hati, ada kesombongan yang nampak ketika kita membantu orang-orang, ya, terutama ketika di rumah, gitu ya. Ketika mama minta tolong untuk kita menyapu rumah, ya lakukan itu. Bukan supaya saya menyapu rumah, supaya ketika paket data habis, mama bisa belikan untuk saya. Tidak, ya. Kalaupun itu ada, bersyukur, ya. Tetapi kita mau melakukan itu bukan karena ada embel-embelnya. Dan melakukan itu tuh dengan tidak sombong, tidak iri hati, tetapi mau melakukan itu tuh dengan sukacita. Dan poin penting adalah tidak membanding-bandingkan, gitu ya. Nah, kenapa? Karena di ayat 5 dikatakan di situ bahwa sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri, ya. Jadi masing-masing kita akan bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Gitu. Jadi ketika membantu orang tua di rumah, yaitu adalah hal yang penting untuk kita lakukan, lakukanlah. Gitu. Jangan bilang, kok saya adik, saya yang paling kecil, misalnya, saya yang paling kecil di rumah, kok pekerjaan semua saya yang kerja ya, kakak tidak kerja. Tidak. Tetapi kalau kita sudah percaya kepada Kristus, berarti kita melakukan bagian kita tuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita akan mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Kemudian berikut, ketika ada teman menanyakan tentang tugas, misalnya pelajaran matematika, dia bertanya kepada kita lewat chat atau via telepon atau lewat Instagram misalnya, dia bertanya tentang bagaimana ya caranya kerja tugas PR seperti ini. Lakukanlah itu dengan baik. Membantu dia bukan berarti memberikan jawaban ya, tapi bersama-sama menolong teman untuk belajar bersama. Tapi ketika dia sudah bisa, jangan bilang itu karena saya, itu saya hebat, tidak. Tetapi biarlah kita melakukan itu karena itu bukti cinta kasih kita kepada Tuhan Yesus, ya. Jadi adik-adik ketika tetap ada di rumah pun kita harus memposting, kita harus kalau mau upload gambar-gambar yang lain pun jangan sampai itu kesombongan kita nampak di situ. Tetapi biarlah itu menjadi hal yang benar, hal yang baik untuk orang lain tuh merasa sesuatu hal yang mungkin dia lagi punya masalah, tapi ketika dia membaca postingan kita atau dia melihat gambar-gambar yang kita upload itu menguatkan dia, itu bisa jadi dia sangat tertolong. Oleh karena itu, mari adik-adik mengecek kembali dan kita semua mengecek kembali setiap hal yang kita lakukan. Yang kita lakukan nih, apakah itu menyenangkan hati Tuhan, atau masih ada kesombongan di hati, atau masih ada iri hati. Biarlah Tuhan mampukan kita memurnikan setiap sikap hati kita di dalam melakukan segala sesuatu. Ya, baik itu relasi dengan orang tua, dengan adik, dengan teman. Ya. Kemudian yang berikut, poin yang berikut kedua adalah memiliki kepedulian kepada orang lain. Ya, kita hidup dalam hukum Kristus dan hukum itu adalah tolong menolong. Di ayat 2 itu sangat jelas gitu ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, artinya kita mau menjadi alat di tangan Tuhan untuk menolong orang lain yang sedang tergelincir ke dalam dosa untuk kembali ke jalan yang benar. Artinya apa adik-adik? Ketika teman kita, misalnya dia WA, dia cerita ke kita,
Dia sangat susah sekali untuk mengendalikan rasa marahnya. Nah, sebagai teman yang baik, kita harus saling mengingatkan, ya, menolong dia, mendoakan dia supaya dia bisa mengendalikan, memiliki penguasaan diri yang membuat dia untuk tidak marah-marah, gitu. Atau kalaupun dia marah, dia bisa mengontrol emosinya. Kemudian yang berikut, ketika teman yang berjuang, ya, apalagi dalam hal berjuang untuk lepas dari pornografi, ya, lepas dari video porno atau gambar-gambar porno atau pikiran-pikiran yang negatif, gitu ya. Ketika dia menceritakan itu kepada kita, atau mungkin bahkan kita sendiri lagi mengalami hal itu, poin penting adalah kita harus datang kepada Tuhan, ya. Nah, kita harus saling terbuka, saling jujur. Kita bisa jujur dengan manusia kalau kita bisa jujur dengan Tuhan terutama. Tuhan, saya sangat susah sekali untuk keluar dari dosa saya seperti ini. Misalnya tadi kakak bilang, selain video porno, gambar-gambar porno gitu ya, atau omong kata-kata yang kotor, terus kita susah mengendalikan emosi, kemudian kita juga belum mempergunakan waktu dengan baik gitu ya, itu kita berdoa jujur di hadapan Tuhan gitu ya, supaya apa? Supaya Tuhan menolong kita. Dan tidak sebatas itu saja, ketika kita percaya kalau Tuhan memberikan seorang teman, seorang kakak rohani buat kita yang menolong kita, atau orang tua rohani, atau orang tua kita harus jujur tentang diri kita kepada mereka. Supaya apa? Mereka menolong kita. Atau sebaliknya, kita ketika teman kita atau orang tua sekalipun menceritakan keadaannya kepada kita, kita bisa saling mengingatkan, gitu ya. Jadi ketika ada di rumah, gitu ya, kalau kita tahu kita tipe orang adalah sangat susah untuk belajar, gitu ya. Belajar karena kalau dengan kalau sendiri lebih cenderung untuk tidak belajar, tidak kerjakan soal, lebih banyak buka Instagram, buka Line, boleh-boleh saja, tapi kita harus punya jadwal yang baik supaya kita bisa tahu nih jam sekian sampai jam sekian saya harus belajar, jam sekian sampai jam sekian saya harus bantu orang tua, jam sekian sampai jam sekian saya bisa prepare yang lain begitu. Jadi memang harus dilakukan sehingga ketika kita menolong orang lain kita juga tahu apa yang harus kita lakukan begitu. Jadi adik-adik dan teman-teman kita, untuk kita semua, ketika kita tahu kalau kita harus saling tolong menolong, dan ketika ada teman yang punya kesusahan, tolonglah itu dengan tidak memiliki motivasi yang salah. Jangan sampai kita tolong, terus ketika ada masalah, kita menjadi orang yang membuka rahasia atau membuka apa yang sudah diceritakan teman kita kepada kita. Tidak seperti itu ya. Atau ketika dia menceritakan kesusahannya, kita dalam hati. Tapi ketika saya punya kesusahan, ingat saya juga butuh teman. Tidak seperti itu ya. Tapi kita mau melakukan itu karena kita tulus membantu. Ya, karena kita adalah orang-orang yang berada dalam Kristus, jadi kita harus melakukan itu. Kalau tidak, kita tidak akan bisa merasakan kasih Allah yang sesungguhnya. Jadi ketika ada teman, ketika ada orang tua, ketika ada kakak atau adik yang butuh pertolongan kita, mari kita lakukan itu. Bahkan bukan orang-orang di rumah saja ya, tetangga kita. Gitu ya, apalagi lagi kondisi wabah seperti ini ya, banyak orang yang di PHK, banyak orang juga yang harus kerja dari rumah, terus banyak orang juga yang belum mendapat bantuan, dan bahkan mungkin mereka makan minum pun susah begitu. Nah, ketika kita ada melihat seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Selain mendoakan, kita juga perlu tindakan nyata. Ya, kalau kita punya lebih, berbagilah dengan orang lain, sehingga kita bersama-sama menanggung beban satu dengan yang lain. Ya, jadi mari adik-adik bertolong-tolonglah kita, tetapi ingat motivasi kita adalah saya lakukan ini untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus yang sudah mengatakan itu di firman-Nya. Gitu ya. Oke, poin yang ketiga. Ya. Kemudian poin yang ketiga itu adalah saling memberi.
Ya, setiap usaha harus diarahkan untuk kepentingan bersama. Nah, kakak akan baca di ayat yang ke-6, dan teman-teman serta adik-adik bisa memperhatikan firman Alkitabnya adik-adik di ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya, dan orang yang memberi pengajaran itu. Kita lanjut di ayat 7 ya. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Gitu ya. Jadi adik-adik, setiap usaha harus diarahkan untuk kepentingan bersama. Gitu. Nah, kalau kita menabur kebaikan, maka kita akan menuai kebaikan juga. Tetapi kalau kita menabur kejahatan, maka kita juga akan menuai kejahatan. Gitu. Jadi bagaimana nih harus di tengah kondisi yang seperti ini, kita harus tetap menjadi berkat, sekalipun di dalam kondisi yang kurang, kita harus tetap memberi. Nah, itu bukan sesuatu hal yang mudah, gitu ya. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kakak bersama dengan teman-teman, serta adik-adik semua, bahwa kita harus tetap saling membantu, saling memberi. Ya, kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh firman Tuhan kepada kita. Nah, memberi dalam hal apa? Memberi tidak harus dalam bentuk uang. Ya, ketika kita memberikan waktu kita untuk ngobrol, cerita dengan orang tua, itu bagian dari kita memberi. Ketika kita menanyakan kabar teman-teman kita ya yang di kelas gitu ya, atau sahabat-sahabat kita, atau bahkan kita saling mengirim doa untuk saling mendoakan, itu bentuk dari memberi. Atau ada tetangga rumah kita yang lagi kesusahan, ya kita bisa yang tetangga dekat begitu, kita bisa kunjungan ke sana. Gitu. Tapi yang pastinya tetap jaga jarak ya, karena kita harus tetap mengikuti anjuran pemerintah. Begitu. Jadi jangan sampai di tengah kondisi seperti ini, akhirnya kita mau memberi juga kita pikir-pikir nih, gitu ya, atau kita pilih-pilih mana orang yang tepat untuk saya memberi. Betul sekali, penting sekali untuk kita melihat ini orang yang tepat untuk saya kasih bantuan seperti ini gitu. Tapi kita harus memberi dengan tulus, kayak gitu ya. Kenapa? Karena itu hal yang penting gitu. Jadi memberi tidak sekedar hanya cuma bentuk uang, tetapi dalam bentuk barang, uang. Oke, maaf ya adik-adik ya, tadi ada kesalahan teknis, minta maaf. Ya, jadi terima kasih ya, semua masih stay ya. Oke, ya adik-adik, jadi mari kita belajar memberi. Saling memberi itu hal yang penting, belajar dari teladan Tuhan Yesus. So, jadi lakukan bagianmu itu dengan baik dan benar ya. Jadi ingat kembali motivasi Tuhan, ketika saya memberi, ajar saya untuk melihat bahwa Allah begitu mengasihi saya, dan bukti saya mengasihi Allah adalah saya memberi dengan tulus. Ya, itu sebabnya adik-adik, ya di tengah kita didorong ya untuk jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Gitu ya. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai, adik-adik. Jadi kalau kita menabur kejahatan, ya kita akan tuai kejahatan juga, gitu ya. Kalau kita menabur kebaikan, kita juga akan menuai kebaikan. Contoh misalnya, kita akan menolong orang itu dengan tulus, tanpa meminta imbalan apapun. Ingat bahwa ketika kita dalam keadaan susah, Tuhan pasti akan menolong kita. Asalkan kita mau melakukan itu dengan tulus. Jadi cek motivasi. Saya memberi ini dengan tulus atau tidak. Itu sebabnya kita didorong untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Mari kita lihat di ayat 8, 9, dan 10 ya. Kakak akan membacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, jadi adik-adik kita didorong untuk mari berbuat baik. Ya, kebaikan yang kita tabur, gitu ya, itu memiliki dampak yang baik. Karena kalau kita karena saatnya akan tiba, kita akan menuai apa yang sudah kita tabur, apa yang sudah kita lakukan. Asalkan kita mau melakukan itu dengan setia. Dan ingatlah,
target kita adalah kepada orang-orang percaya. Tapi tidak menutup kemungkinan kepada teman-teman kita yang belum percaya kepada Kristus, kita tetap melakukan kebaikan itu. Ya, kenapa? Karena Tuhan menginginkan kita untuk kita melakukan kebaikan. Jadi adik-adik, melakukan kebaikan tidak tunggu uang kita banyak. Tidak tunggu kita harus sekolah yang tinggi. Ya, tidak tunggu kita punya harta kekayaan yang berlimpah baru kita melakukan perbuatan baik. Tidak. Ketika kita di rumah, kita bangun pagi, hal pertama yang kita lakukan adalah melakukan saat teduh pagi. Ya, kita mau menyapa Tuhan Yesus yang terus mengasihi kita. Supaya apa? Supaya sepanjang hari itu firman Tuhan yang menolong dan menuntun kita. Tapi kalau kita mengabaikan hal itu, maka kita tidak akan merasakan kasih Allah. Kalaupun itu ada, hanya cuman biasa-biasa saja. Kita tidak akan mengalami yang lebih dan lebih lagi. Kenapa? Karena waktu kita pakai untuk diri kita sendiri, bukan kita pakai untuk menyenangkan hati Allah. Jadi, mari berjuang bersama-sama untuk ketika ada di rumah ini, ya, hal yang pertama kita lakukan di bangun pagi kita adalah membaca firman Tuhan dan berdoa. Itu hal yang penting, gitu ya. Nah, terus kemudian ketika ada di rumah, kita juga harus tetap melakukan kewajiban kita sebagai seorang anak. Yaitu apa? Membantu orang tua di rumah. Kalau kita yang dulu pagi-pagi harus bergegas ke sekolah dan lupa membantu mama untuk cuci piring, atau ngepel rumah, atau bantu bapak mungkin cuci motor gitu ya, dan kita tidak lakukan itu, ketika punya kesempatan di rumah, mari lakukan itu dengan baik. Ya, kalau kita tidak punya kesempatan untuk bercerita dengan papa dan mama karena begitu banyak urusan sekolah yang harus kita kerjakan, dan ketika kita ada di rumah, ayo, mari kita berceritalah dengan mereka, gitu ya. Bangunlah kebersamaan yang itu tuh semakin membuat kita merasakan bahwa oh iya ya, papa dan mama ada bersama dengan saya. Begitu juga relasi dengan adik, kalau yang punya adik kecil ya, marilah bersama-sama dengan adikmu untuk selalu belajar bersama, bermain bersama, makan bersama. Mungkin waktu masih sekolah untuk kebersamaan dengan adik kurang. Nah, ketika ada di rumah bisa bersama-sama untuk terus menjadi berkat buat adik-adik gitu. Kemudian ketika di grup WA adik-adik semua atau teman-teman TPS memiliki punya grup ya, bisa memposting hal-hal yang itu tuh tidak membuat orang pikiran COVID terus gitu ya, sampai akhirnya lupa akan betapa besar kasih Allah kepada kita begitu. Jadi postinglah hal-hal yang membuat orang tuh semangat, orang tuh happy gitu ya. Tapi bukan berarti kita harus menyenangkan semua orang, tidak gitu. Tapi bagaimana setiap firman Tuhan, setiap hal yang kita alami bersama Yesus, itu tuh kita lakukan untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Gitu. Jadi adik-adik ketika ada sesuatu hal yang penting, ketika kalian belajar bersama-sama, belajarlah dengan sukacita, belajarlah dengan penuh kedamaian, sekalipun di tengah kondisi yang memang tidak bersahabat dengan kita, tetapi marilah kita lakukan itu dengan baik. Gitu ya. Jadi adik-adik, di rumah pun kita tetap harus menjadi berkat. Ketika kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan, ketika kita ada di tempat yang misalnya di kamar dan tidak dilihat oleh orang tua atau bahkan tidak dilihat oleh adik kita sendiri, dan ketika kita mengakses internet, kalau kita punya rasa takut dengan Tuhan, kita akan takut untuk membuka situs-situs yang itu tuh mendorong kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Gitu ya. Jadi ketika ada dalam kondisi, kalau kita tahu kita sendiri itu membuat kita bisa jatuh dalam dosa, mendingan memilih untuk mengerjakan tugas di ruang tamu, gitu ya. Supaya apa? Supaya kita tuh bisa dilihat oleh orang tua, oleh kakak atau oleh adik, supaya kita tuh bisa dipantau, gitu. Sehingga kita tidak jatuh dalam dosa. Begitu. Terus kemudian ketika membantu teman untuk mengerjakan tugas PR, bantulah dengan sukacita. Ketika gurumu bertanya tentang kamu, ya, atau sebaliknya kita bertanya tentang keadaan guru-guru, itu pun hal yang baik. Itu bagian dari kita peduli dengan mereka. Gitu. Jadi adik-adik, jangan sampai kita terlambat, padahal itu kesempatan di mana kita harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, kita akan mempertanggungjawabkan itu. Jadi ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, menjadi berkat, lakukanlah.
ya, karena itu tidak akan terulang lagi. Ketika kita usia 3 tahun, terus sekarang mungkin kita sudah usia berapa? 13 tahun atau mungkin 12 tahun atau 15 tahun, usia di 3 tahun itu tidak akan terulang di 15 tahun itu. Begitu juga sebaliknya, ketika usia remaja ini, Tuhan izinkan kita untuk mendengarkan firman, bersekutu, belajar dengan bersama dengan keluarga, belajar firman Tuhan, pakai kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Ketika kita punya kesempatan untuk menolong orang lain, pakailah itu dengan sebaik-baiknya. Tidak dengan supaya orang balik tolong saya, tidak. Ya, tetapi saya melakukan ini karena bukti saya mengasihi Tuhan sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik, ini yang dapat Kadin sampaikan kepada kita semua. Mari kita terus belajar untuk saling membantu satu dengan yang lain dan lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Dan ingat, ketika ada di rumah pun kita bisa menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya kepada kita semua. Amin. Mari kita menutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau Allah yang sungguh baik buat kami. Terima kasih banyak untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Hamba sudah selesai berbicara Tuhan, dan hamba mohon kepadamu, biarlah Roh Kudus menyempurnakan itu semua kepada kami. Hamba minta ampun ketika dalam penyampaian firman-Mu ada kata-kata yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kiranya Tuhan ampuni. Biarlah berkat firman Tuhan ini semakin menolong kami untuk hidup, untuk saling membantu, saling mendorong, dan hidup di dalam kasih yang Tuhan inginkan. Kami tahu kalau firman Tuhan ini adalah firman-Mu yang begitu kudus dan mulia. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Bapa di dalam surga. Amin. Oke. Waktu selanjutnya Kakak Din kasih ke Rudi.